Pasca kemenangan Persiba Pati melawan Persiba Balikpapan di laga uji coba, kini Persiba Pati menerima banyak tantangan. Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto mengimbau kepada kantor BPN di Kendal untuk buka 7 hari kerja demi pelayanan yang maksimal. Joko Widodo menjadi inspektur pada upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 di Akpol, Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Sonaya, inilah Jateng hari ini. Mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto didampingi beberapa jajaran pejabat dari Kakanwil dan Kepala Kantor BPN Jawa Tengah melihat langsung program drive-thru dan program prioritas. Dalam kunjungan ini, Menteri ATR Kepala BPN meninjau inovasi layanan pertanahan yang dinamakan drive-thru atau layanan cepat tidak harus turun dari mobil dan loket prioritas di mana masyarakat bisa mengurus sendiri tanpa melalui notaris. Layanan ini merupakan inovasi baru dan ATR BPN Kendal pertama kali di Jawa Tengah yang menerapkan layanan drive-thru dan loket prioritas. Proses pelayanan cepat serta membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang sendiri ke kantor pertanahan. Hadi Cahyanto juga sempat berdialog dengan masyarakat yang mengurus sertifikat melalui drive-thru maupun loket prioritas. Ia juga menginstruksikan pada kantor BPN Kendal untuk hari Sabtu Minggu tetap buka untuk melayani masyarakat yang sedang sibuk kerja mulai Senin hingga Jumat. Sehingga pada Sabtu Minggu mereka bisa mengurus terkait sertifikat maupun peningkatan hak. Nilai sangat positif ya untuk pelayanan drive-thru karena saya lihat secara sistematis itu berjalan dengan baik dan mudah. Masyarakat pun apabila meminta pelayan melalui drive-thru ini juga akan mendapatkan akses yang baik. Dan saya tanya tadi pelayanan drive-thru itu juga melayani peningkatan status mulai dari hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik. Kemudian ada juga yang royal, itu semua juga dilayani dengan baik. Dan saya lihat ini bisa ditiru oleh seluruh kepala kantor di seluruh Indonesia. Nanti tanggal 26 Juli ketika ada rakor, saya minta untuk dipresentasikan ke seluruh kepala kantor, ada 514 kepala kantor supaya bisa mengadop khususnya yang tipe A ya, mengadop drive-thru ini supaya masyarakat juga senang. Salah satu warga yang mengurus sertifikat melalui drive-thru, Samsul Arifin, merasa sangat terbantu dengan adanya drive-thru dan loket prioritas ini. Sangat terbantu sekali. Soalnya kan bisa lebih ringkas, tepat daripada kita nunggu di loket, lebih cepatan di sini. Berapa lama Mas waktunya tadi ngurus itu? Ini sebentar. Pengambilan berapa lama? Pengambilan sebentar tau. Ada pemberitahuan, terus kita dapat barcode terus langsung datang. Konfirmasi dapat barcode, langsung datang itu. Antara 5-10 menit ya? Iya. Kepala Kantor BPN Kendal Agung Taufik Hidayat mengatakan, layanan ini merupakan layanan inovasi yang mana mempermudah masyarakat dalam pengurusan sertifikat, baik dalam peningkatan hak maupun balik nama. Di pelayanan drive-thru, target pertama adalah penyerahan produk. Jadi penyerahan produk, yang kedua adalah targetnya adalah penyerahan berkas. Jadi nanti kita sebetulnya sudah dikembangkan oleh Kementerian ATR BPN bahwa terkait dengan loketku. Loket layanan elektronik, loketku. Dan di Kabupaten Kendal ini, kantor Kabupaten Kendal ini sudah melaksanakan loketku itu sebanyak 1.700 permohonan. Nah, di loketku itu layanan elektronik, jadi penyerahan berkas nantinya bisa kita layani melalui layanan drive-thru. Jadi nanti kita kembangkan lagi layanan drive-thru. Sesuai dengan arahan Menteri BPN Hadi Cahyanto, mulai minggu depan BPN Kendal akan melaksanakan 7 hari kerja. Loket prioritas dibuka untuk Sabtu dan Minggu dengan tujuan memberikan pelayanan tanpa henti dengan hasil yang maksimal.
Diharapkan masyarakat yang memiliki kebutuhan dalam mengurus berkas pertanahan dan terkendala oleh pekerjaan bisa mengurus sendiri permohonannya pada akhir pekan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Meski pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Batang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP, namun hal tersebut tidak menjadikan Pemda yang dipimpin pejabat bupati itu berbesar hati. Pasalnya, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Legislatif menyoroti belum selesainya infrastruktur jalan dan pengelolaan dana alokasi khusus yang kurang profesional. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap persetujuan bersama DPRD dan Bupati Batang terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 berlangsung dengan khidmat. Pertanggungjawaban sudah diaudit oleh BPKRI. Hasilnya sudah ke-6 kali berturut-turut meraih predikat WTP, namun tetap menghasilkan beberapa catatan penting dari legislatif terkait kinerja eksekutif dalam serapan anggaran perlu adanya perbaikan. Penjabat Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengungkapkan, pemerintah daerah akhirnya telah menyelesaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021 dengan baik dan sesuai data-data bidang anggaran. Meskipun mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, perbaikan manajemen pengelolaan anggaran dan administrasi tiap OPD perlu ditingkatkan dan segera ditindaklanjuti. Penetapan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Batang tahun 2021 yang diawali dengan audit LKPD oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah. Alhamdulillah dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian yang tahun ke-6 ini semoga tetap berlanjut sampai ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Batang dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tersebut mengatakan sangat mengapresiasi terhadap perolehan WTP yang ke-6 kali tersebut, namun begitu sejumlah pekerjaan melayani masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Pasalnya banyak laporan dari warga masih terdapat infrastruktur yang belum tersentuh pembangunan ataupun perbaikan berkala. Untuk itu, eksekutif untuk segera menyelesaikan fasilitas umum dan mengelola DAK dengan baik. Jalan dan jembatan di berbagai wilayah di Kabupaten Batang masih perlu ditangani secepat mungkin karena hal tersebut merupakan objek vital dalam pemulihan ekonomi. Dan yang paling urgent adalah eksekutif untuk segera menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi poin-poin dari BPK, dan yang lebih urgent lagi rekomendasi dari teman-teman perwakilan fraksi ketika menyampaikan di dalam pemandangan umum terkait dengan masih banyaknya infrastruktur jalan dan jembatan yang belum selesai pekerjaannya dan yang masih rusak, jalan-jalan yang ada di Kabupaten Batang untuk eksekutif untuk segera ditindaklanjuti di dalam kegiatan ke depan sehingga harapannya di masa PJ Bupati ini nanti infrastruktur bisa selesai. Menyambut kota industri dan pariwisata, semua sarana dan prasarana pendukung harus segera diperbaiki, mengingat dua kawasan industri yang ada di Kabupaten Batang, yakni kawasan industri terpadu Batang dan kawasan industri Segayung sudah mulai diserbu para investor dan semakin banyaknya destinasi wisata bermunculan. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengunjungi Kabupaten Brebes mengakui jika dirinya diperintahkan oleh Megawati Soekarno Putri untuk menjajaki kerjasama dengan pimpinan partai politik lainnya menjelang Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPR RI yang sekaligus sebagai Ketua DPP PDIP Puan Maharani hari Selasa melakukan kunjungan ke Kabupaten Brebes. Selain mendatangi petani bawang di Kecamatan Larangan, Puan Maharani juga bertemu dengan penerima BSPS di Kecamatan Ketanggungan. Terakhir, Puan Maharani dan rombongan mendatangi kantor DPC PDIP di Jalan Taman Siswa Kota Brebes untuk bertemu kader PDIP dari Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal.
Usai pertemuan, Puan menyampaikan jika dirinya diminta oleh Ibu Megawati untuk menjajaki kerjasama bersilaturahmi dengan semua parpol yang ada menjelang Pilpres 2024. Namun karena semua parpol memiliki mekanisme dan kesibukan, sehingga penjajakan masih memerlukan waktu yang tepat kapan silaturahmi akan digelar. Dan saya ingin menyampaikan bahwa kan semua partai politik itu kan punya mekanisme dan perhitungan masing-masing kapan bisa bersilaturahmi atau kemudian kapan waktunya yang tepat, kan bukannya nggak mau, tapi mungkin kan semua punya kesibukan. Jadi ini hanya masalah teknis, tapi insya Allah silaturahmi dalam bergotong royong untuk membangun bangsa dan negara akan dilakukan oleh PDI Perjuangan, yang salah satunya dilakukan oleh saya untuk bisa bertemu dengan ketua umum atau pimpinan partai politik yang lain. Puan mengaku kunjungan ke Jawa Tengah dilakukan karena selama ini Jawa Tengah menjadi salah satu kantung untuk kemenangan pemilu di tahun 2024. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Kok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo, ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh, iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Presiden Joko Widodo pada Selasa siang menyempatkan mampir ke Pasar Peterongan Semarang. Jokowi belusukan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dan pedagang pasar. Suasana Pasar Peterongan Semarang mendadak ramai saat Presiden RI Joko Widodo tiba dan berbaur dengan pedagang pasar. Kedatangan Joko Widodo ini didampingi sejumlah menteri, Dirjen Kemensos RI dan pejabat lain, serta tak terkecuali Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pada kesempatan itu, Jokowi menyerahkan langsung sejumlah jenis bantuan dari pemerintah kepada masyarakat usaha kecil menengah dan pedagang pasar. Kehadiran Jokowi mencuri perhatian warga Pasar Peterongan. Selain melakukan belusukan ke dalam pasar, Presiden Jokowi sempatkan menyapa warga pasar sekaligus menampung aspirasi warga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Hari Hikmat menegaskan, ada 100 keluarga penerima manfaat yang menerima bantuan sosial dari Presiden Joko Widodo. Jenis bantuan yang diberikan atensi bagi penyandang disabilitas, bantuan pengembangan usaha, bantuan sosial sembako, program Keluarga Harapan, dan BLT. Mereka penerima PKH tetapi punya kegiatan usaha ekonomi produktif. Nah, ini diberikan tambahan bantuan untuk modal kerja oleh Bapak Presiden. Nah, hari ini memang yang diundang secara khusus itu 100 KPM, diantaranya 90 KPM penerima PKH dan 10 KPM penerima atensi, asistensi rehabilitasi sosial. Nah, itu bantuan ketiga, jadi PKH, minyak goreng, kemudian bantuan kemasyarakatan dan atensi yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Bantuan sosial dari Presiden RI Jokowi ini mendapat sambutan gembira para penerima manfaat. Mereka mengaku bersyukur dan akan menggunakan bantuan tersebut sebaik-baiknya. Senang banget, kalau kan bisa gendong terus. Sudah tak apa-apa, karena digendong aja sama ngesot, kalau pas itu kan seringnya ngesot kalau lihat teman-temannya. Total bantuan dari Kementerian Sosial di Kota Semarang ini mencapai 107,9 miliar rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Upacara HUT Bayangkara ke-76 digelar di Akademi Kepolisian Semarang, dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pejabat negara juga tampak hadir. Dalam sambutannya, Presiden meminta seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja berhati-hati sebab seluruh aktivitasnya selalu dalam penilaian rakyat. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-76 dilangsungkan di lapangan Bayangkara Akademi Kepolisian Semarang pada Selasa siang. Upacara diikuti oleh para pejabat negara dan TNI serta anggota kepolisian. Presiden Joko Widodo bertindak langsung sebagai inspektur upacara, meminta seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja dengan berhati-hati sebab seluruh aktivitasnya selalu dalam penilaian masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden memberikan apresiasi tinggi kepada Polri yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Namun begitu, Presiden tetap mengingatkan akan masih tingginya tantangan Polri untuk ke depan. Termasuk sejumlah agenda penting seperti pengamanan G20 hingga pemilu 2024. Sejumlah pejabat negara tampak hadir dalam peringatan HUT Bayangkara ke-76 di Akpol Semarang, seperti Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri hingga mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Hamzah Has, dan juga Tri Sutrisno. Saya menyampaikan selamat Hari Bayangkara ke-76 dan memberikan penghargaan atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat dalam membela bangsa dan negara. Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Kemenangan Polri sangat besar. Organisasi Polri menembus sampai ke tingkat desa. Dan setiap hari anggota Polri bersentuhan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan rakyat.
Dalam HUT Bayangkara, Presiden Joko Widodo menyerahkan tanda kehormatan kepada 3 orang perwira TNI yang dinilai berjasa tinggi dalam pengabdiannya di tubuh Polri. HUT Bayangkara semakin meriah dengan atraksi dan penampilan kolaborasi tari tradisional, di antaranya atraksi terjun payung yang ditunjukkan para anggota Polri dan TNI, serta kemampuan bela diri. Sementara dalam penampilan kolaborasi tari tradisional ditampilkan penggalan tari dari berbagai daerah, seperti tari dari Papua, Kalimantan, dan juga Aceh. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, kepergian Menteri Pan-RB Cahyokumolo dirasakan kesedihannya oleh semua pihak, tidak terkecuali anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Rianta. Rianta melihat sosok almarhum Cahyokumolo merupakan sosok yang baik dan merupakan sosok pejuang bagi kemajuan bangsa Indonesia. Menurutnya bangsa Indonesia merasa kehilangan sosok seperti almarhum Cahyokumolo. Kepergian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo pada 1 Juli yang lalu dirasakan kesedihannya oleh semua pihak. Tidak terkecuali anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai PDI Perjuangan Rianta. Ditemui usai menjadi pemateri dalam acara sosialisasi pengawasan penyelenggaraan pemilu di Joglo Aspirasi Pati pada Rabu siang, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta mengisahkan kedekatannya dengan mantan Menteri Pan-RB almarhum Cahyokumolo. Menurut Rianta, almarhum Cahyokumolo merupakan tokoh politik yang baik. Menurutnya bangsa Indonesia merasa kehilangan dengan kepergian mantan Menteri Pan-RB Cahyokumolo tersebut. Lebih lanjut, Rianta menilai bahwa sosok almarhum Cahyokumolo merupakan seorang pejuang yang semasa hidupnya almarhum Cahyokumolo kerap berkomunikasi dengan Rianta karena Kementerian Pan-RB merupakan mitra dengan komisi yang diduduki Rianta, yakni Komisi 2. Jadi kita sebagai bangsa merasa kehilangan atas wafatnya Bapak Cahyokumolo, seorang pejuang, seorang yang bagaimana di dalam tindak tanduknya itu dia seorang yang begitu menghormati. Disinggung mengenai Jenderal Purnawirawan Polisi Tito Karnavian sebagai pengganti sementara Cahyokumolo sebagai Menteri Pan-RB, Rianta menilai hal itu merupakan hak prerogatif Presiden. Pihaknya mengaku menghormati keputusan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi sesuai dengan kewenangan Pak Presiden, nggak monggo itu hak prerogatif Pak Presiden. Saya kira Pak Presiden lebih paham. Lebih lanjut ditanya perihal siapa sosok yang pantas menggantikan Cahyokumolo sebagai Menteri Pan-RB,
Rianta menegaskan bahwa ia dan partainya PDI Perjuangan tidak mengintervensi pilihan Presiden Joko Widodo. Ia mengaku merasa kehilangan sosok Cahyokumolo sebagai tokoh perjuangan dari PDI Perjuangan. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Persipapati menang dalam beberapa uji coba akhir-akhir ini, dan saat ini Persipapati sudah 2 kali melakukan uji coba di Stadion Joyokusumo Pati. Dalam uji coba ini Persipapati sempat mengalahkan tim Jogja All Star dan Persiba Balikpapan. Persipapati sendiri saat ini banyak menerima tantangan setelah menang dari Persiba Balikpapan. Persipapati 2 kali menang dalam uji coba di Stadion Joyokusumo setelah beberapa kali menang dalam uji coba. Persipapati saat ini mendapatkan banyak tantangan dari luar seperti Persik Kediri, Persis Solo, dan Persebaya Surabaya. Nantinya setelah Piala Presiden, Persipapati dijadwalkan akan melawan PSIS Semarang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Persipapati Joni Kurnianto usai ditemui dalam rapat paripurna di DPRD Pati pada tempo hari. Lebih lanjut, Joni Kurnianto mengatakan untuk pemain sendiri Persipapati saat ini diperkuat sekitar 35 pemain. Meskipun ada jumlah penambahan pemain, Persipapati berencana juga akan melakukan pengurangan pemain yakni antara 2-5 orang pemain. Pihaknya akan melakukan launching Persipapati pada tanggal 17 Juli di Stadion Joyokusumo Pati. Sementara itu Persipapati akan melakukan uji coba lagi, namun tidak di Stadion Joyokusumo. Pasalnya saat ini pihaknya mendapat banyak ajakan setelah menang dari Persiba Balikpapan. Jadi alhamdulillah kita Persipapati sudah melaksanakan 2 kali uji coba. Yang pertama sama Jogja All Star kita menang 4-1. Kemudian yang kedua kita dengan Persiba Balikpapan alhamdulillah menang 2-0. Jadi tim lagi istirahat, tetap berlatih. Kemudian nanti insya Allah sebelum tanggal 17 kan ada launching tim di Joyokusumo. Ini teman-teman datang ya, beli tiketnya itu semua atas usulan teman-teman supporter untuk pembiayaan Persipa itu. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua 1 DPRD Pati ini mengatakan setelah Piala Presiden selesai, Persipapati akan melakukan uji coba dengan PSIS Semarang. Ia berharap pada uji coba ini nantinya seluruh masyarakat Pati dapat mendukung Persipa. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.